jangan atau lain sebagainya. Di akhirat tidak. Di surga nanti tidak merasakan hal seperti itu. Yes, Az-Zukhruf ayat ke-71. Lalu yang paling penting ayat berikutnya apa? Wa antum fiha khalidun. Dan kamu semua kekal di dalamnya. Menikmati itu semua kekal di dalamnya. Karena tidak ada lagi amalan. Yang ada pembalasan demi pembalasan. Ya, menikmati, jadi banyak sekali kenikmatan yang diceritakan di dalam Quran, dan ini semua bentuknya nyata, nanti akan terbukti pada saat kita masuk ke sana. Sekarang belum nyata, ya. Baik, lalu ayat berikutnya kembali ke surat Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, dalam demikian itu, maksudnya apa? Untuk mendapatkan kenikmatan seperti itu, kata Allah dalam ayat ini, maka falyatanafas al-mutanafisun, maka berlomba-lombalah kamu semua wahai para pelomba. Artinya Bapak dengan saya kita berlomba. Sama kita hamba-hamba Allah itu saling berlomba. Nafis itu sesuatu yang mulia. Untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, ya, maka kita harus berjuang untuk mendapat itu. Saling berlomba. Falyatanafas al-mutanafisun. Dalam ayat yang lain, surat ke-39 ayat 61 Az-Zumar, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wan naftsi wan naftsi. Li misli hada falyamal al-amil. Maka saling beramallah, berlombalah dalam mengerjakan amal kebaikan, saling beramal. Ya, surat 39 61 surat apa tuh? As-Saffat, ya. As-Saffat atau Az-Zumar? As-Saffat, ya. Maka berlomba-lomba, beramallah kamu semua, falyamal al-amilun, beramallah wahai para peramal, para pengamal. Lakukan yang terbaik. Ini ada kisahnya Bapak sekalian. Pada saat Umar bin Khattab ingin mengalahkan amalannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ditanya oleh Rasulullah pada saat pagi-pagi, siapa yang hari ini berpuasa sunnah? Abu Bakar ngacu, saya ya Rasulullah. Ini bukan riya. Ini bukan riya. Kenapa Rasul bertanya? Kalau riya itu kan ujuk-ujuk, ya. Gak ada yang nanya tiba-tiba, lapar saya ini, kenapa saya puasa? Riya, ya. Rasul bertanya, siapa yang hari ini sudah yang hari berpuasa sunnah? Saya Rasul. Abu Bakar yang ngacu duluan. Lalu tadi ditanyakan pertanyaan berikutnya, siapa yang hari ini udah ngasih makan orang miskin? Saya Rasul. Saya lagi. Siapa yang hari ini sudah bertaziah, mengantarkan jenazah, menguburkan jenazah? Saya lagi ya Rasul. Abu Bakar, Umar geleng-geleng. Gitu ya, geleng-geleng. Pada saat perang, Umar bin Khattab merasa gagah gitu kan. Dia telah menafkahkan setengah hartanya untuk Rasul, untuk fisabilillah. Ya Rasul, ini harus serahkan setengah hartaku untuk fisabilillah. Nah, Umar baru berkata, untuk kali ini aku bisa mengalahkan sahabat Abu Bakar Siddiq. Ternyata Abu Bakar Siddiq semuanya disedekah, nafkah. Nah, mulai saat itu Umar berkata, aku tidak mulai hari ini aku tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan sahabatku dalam beramal, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka saling berlomba dalam hal kebaikan. Falyatanafas al-mutanafisun. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang paling berharga di akhirat nanti. Bukan untuk di dunia. Ini akan kita tinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita berlomba-lomba di dunia yang akan kita tinggalin. Ngapain? Menubuk harta banyak-banyak, kita tinggalkan, sayang. Kecuali ya kita berjuang di dunia, banyak hartanya, bagi-bagi, sedekah, infak, segala macam. Dan untuk dirinya sendiri pakai seperlunya saja. Karena harta yang disedekahkan itu akan dibawa. Yang disimpan malah justru ditinggalin. Jadi rebutan buat anak keturunannya, jadi warisan. Ya, cara berpikirnya lebih futuristik gitu ya, lebih ke depan.
Ya karena kita hidup bukan untuk di sini, ini tempat singgah saja. Hanya tempat singgah saja. Maka kata Allah, jika ingin mendapatkan kenikmatan seperti itu, maka saling berlombalah kamu semua. Ya, saling berlombalah kamu semua. Wa mazazuhu min tasnim, dan minuman tersebut dicampur oleh sesuatu yang bernama tasnim. Apa itu tasnim? Yaitu ainan, sebuah mata air yang mengalir dari surga Firdaus. Minuman yang paling lezat, yang paling enak dicampur dengan mata air yang begitu lezat dan begitu enak. Sudah kebayang rasa seperti apa? Ya, mata air yang lezat dari surga Firdaus. Yasrabu biha al-muqarrabun. Mereka yang minumnya adalah orang-orang al-muqarrabun. Siapa al-muqarrabun? Ayat sebelumnya yang pernah kita bahas di pertemuan berikut sebelumnya. Itu mereka siapa? Mereka adalah orang-orang al-abror. Siapa al-abror? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa itu al-abror? Apa ciri-cirinya al-abror? Bisa dilihat nanti di surat Al-Insan ayat 5 sampai 9, Al-Baqarah 177. Apakah kita termasuk dalam ayat itu? Ciri-cirinya ada nggak pada diri kita? Surat Al-Insan surat 176 ayatnya 5 dan 9. Ciri-ciri orang al-abror atau Al-Baqarah 177. Itulah ciri-ciri orang al-abror. Maka jika ada ciri-ciri kepada kita, maka kitalah orang tersebut yang bisa mendapatkan yang bisa menikmati kenikmatan yang tadi disebutkan di atas, ya, al-muqarrabun. Selesai. Lumayan panjang nih tentang bicara tentang orang-orang yang beriman, ganjaran-ganjarannya di surga panjang. Ya, berikutnya tidak lengkap kalau Allah nggak bercerita tentang keadaan yang sebaliknya, yaitu keadaan orang-orang kafir, ya. Baik. Innalladzi, sesungguhnya alladzi, mereka yang ajramu, mereka yang telah berdosa, jaromu, ya. Orang-orang yang telah berdosa, kanu minalladzina amanu, adalah mereka terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, mereka selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, dalam kisahnya, dalam tafsirnya, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abu Lahab, mereka bertemu dengan Ammar bin Yasir, dengan Bilal bin Rabah yang mereka miskin, mereka menertawakan. Mereka menertawakan orang-orang kafir. Ya, bukan cuma mereka berdua, rata-rata orang-orang yang ikut Rasulullah, orang-orang yang beriman, rata-rata dari kalangan bawah, kalangan orang-orang miskin, para budak dan lain sebagainya. Mereka menertawakan seolah-olah mereka lebih tinggi, lebih mulia. Kenapa? Karena mereka lebih kaya. Ya, lebih punya pengaruh daripada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menertawakan. Bisa dilihat suratnya dalam surat Al-Baqarah 212. Ya, bukan 212 kemarin, ya. Al-Baqarah 212, boleh dilihat Ibu sekalian. Ya. Kalau udah boleh dibaca. Sambil dicari, saya lanjut dulu, ya. Wa idza marra, dan apabila mereka melewati orang-orang yang beriman, bihim, dengan mereka, yatagomazun, mereka mengerlikan mata mereka, sinis, memicingkan mata mereka terhadap orang-orang yang beriman, mereka sinis. Ya, mereka sinis. Kenapa? Karena kefakirannya, kemiskinannya. Udah ketemu Bapak Ibu? Al-Baqarah 212, silakan dibaca. Saya bacakan Pak, ya. Ya. Dalam kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang kafaru, ya. Zuyina lilladzina kafaru, dihias, ya, oleh orang-orang kafir adalah kehidupan dunia, betul? Iya, betul. Orang-orang kafir, dunia untuk orang-orang kafir dihias, zuyina, dihias, agar mereka terkesima. Ya, karena dihias dunia. Saya mau tanya, kalau dihias, apa sih definisi dihias itu? Dibagus-bagusin, Pak. Dibagus-bagusin. Berarti sebelumnya gimana? Aslinya gimana? Bagus, tidak bagus. Tidak bagus dihias supaya bagus, padahal tidak bagus. Tujuannya dihias apa? Indah, agar terlihat indah.
agar terlihat indah untuk menutupi keburukannya, betul? Keburukan, iya. Iya. Karena aslinya buruk, dihias, ditutupi kan, dipoles supaya yang buruk nggak kelihatan, padahal buruk. Kata Rasul kan dunia adalah bangkai. Biar nggak terlihat bangkai bagaimana? Dihias. Siapa yang menghias? Allah yang menghias, bisa setan yang menghias. Dunia yang buruk, dunia yang hina, dunia seperti bangkai dihias untuk orang-orang kafir. Agar apa? Agar orang-orang kafir melihat yang bangkai itu adalah sesuatu yang indah. Tapi orang-orang beriman tidak tertarik. Karena orang beriman bisa melihat apa adanya. Maka sangat aneh. Heran. Ajaib. Ke orang-orang yang ngaku beriman, kok berlomba-lomba mengejar dunia. Yang dia tahu padahal itu bangkai. Ya, karena bangkai dihias, akhirnya mereka tertarik mengejar menumpuk dunia. Lalu merasa bangga dengan ada yang ada pada dirinya. Lalu mencoba membuli orang-orang yang tidak mendapatkan dunia. Padahal mereka tidak mendapatkan dunia karena memang tidak mengejar dunia. Tapi orang-orang kafir berlomba. Nih saya paling mulia. Kenapa? Karena saya banyak hartanya. Kepuasan saya di mana-mana. Teman saya banyak, harta saya banyak, anak saya banyak. Kamu bagaimana? Ngakunya orang beriman, kok miskin? Jadi kemuliaan diukur dari status sosialnya. Ya. Maka karena dihias, orang-orang kafir tidak sadar bahwa yang diperebutkan adalah bangkai, sesuatu yang hina. Ya. Baik. Waida inqalabu, apabila mereka berbalik illa ahlihim, kepada keluarga mereka, inqalabu, mereka berpaling fakihin, dengan rasa puas. Fakih itu sebenarnya fakihatun, ya. Fakihatun itu buah. Orang yang makan buah kan enak tuh, merasa puas. Jadi mereka merasa puas. Kenapa? Sudah membuli orang-orang yang beriman, sudah mengedekkan mata, sudah mengolok-olok orang yang beriman, menertawakan mereka. Mereka merasa puas, bisa ya puas. Ya mereka merasa puas. Wa idza ra'ahum, dan apabila mereka melihat mereka orang-orang kafir melihat mereka orang-orang yang beriman, qalu, mereka orang-orang kafir berkata kepada orang yang beriman, inna, sesungguhnya haulai, mereka itu orang-orang yang beriman, kata orang-orang kafir, la dhalun, sungguh dalam kesesatan. Pakai inna taukid, lamnya lam taukid, double taukid. Ya, mereka menuduh, mereka bilang kepada orang-orang yang beriman, kamu tuh orang-orang yang sesat, kamu tuh orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan kamu. Kenapa? Ya kamu lemah, kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa. Ya, dibilang mereka dalam kesesatan. Ini namanya orang sesat mengatakan orang lain sesat, orang bodoh mengatakan orang lain bodoh. Saya sering bilang kan, ya yang namanya kebodohan, yang namanya kesesatan, itu begitu hinanya, ya sampai-sampai karena saking hinanya, orang yang memilikinya tidak mau mengakuinya. Mereka sesat, berarti memiliki kesesatan, tapi mereka nggak mengakuinya. Kenapa? Karena hina. Mereka bodoh karena mereka memiliki kebodohan. Karena bodoh itu sesuatu yang hina, mereka tidak mengakuinya bodoh. Mereka mengakuinya mereka orang yang pintar. Mereka mengakuinya orang-orang yang dapat petunjuk. Padahal mereka sesat dan mereka bodoh. Sedangkan orang-orang yang beriman itu begitu mulia. Begitu mulia, saking mulianya, sampai-sampai orang yang tidak memilikinya mengaku-ngaku memilikinya. Orang yang bodoh ngaku dia orang yang pintar. Kenapa? Ilmu itu sesuatu yang mulia. Ngaku-ngaku mereka punya ilmu, padahal nggak punya ilmu. Mereka mengaku-ngaku orang yang beriman. Kalau ketemu orang yang beriman, Al-Baqarah ayat 6 ayat ke 15-16 ya, 14-15. Apabila mereka bertemu orang yang beriman, mereka mengaku, saya juga beriman. Mengakui mereka beriman. Karena saking mulianya keimanan, sampai-sampai orang yang tidak punya mengakui, merasa memilikinya. Ya. Baik. Kenapa?
Kenapa orang-orang kafir menganggap orang-orang beriman itu orang-orang yang sesat? Ada 3. Yang pertama, ya, yang pertama mereka orang-orang beriman, terutama Rasulullah SAW dianggap pemecah belah bangsa. Pemecah belah bangsa. Dalam satu keterangan hadis, bukan hadis ya, tafsir Quran ya, ayatnya saya lupa itu ya. Datang Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah SAW yang sedang sendirian. Apa kata Utbah bin Rabi'ah? Wahai Muhammad, aku tahu kamu kan saudaraku. Kita kan satu keturunan. Aku tahu keturunanmu kamu orang-orang yang baik-baik, kata Utbah bin Rabi'ah. Ya, kenapa kamu menyesatkan mereka, memecah belah mereka, menganggap mereka orang-orang sesat, menghina sembah-sembahan mereka? Kenapa? Ya, kenapa? Padahal kita sama. Apa tujuan kamu? Sekarang lihat, kamu begitu dibencikan oleh kaummu sendiri. Masa Utbah bin Rabi'ah berbicara kepada Rasulullah dengan tujuan agar dianggap Rasulullah sadar, karena merasa Rasul tersesat, kata Utbah bin Rabi'ah. Allah kan? Dianggap pemecah belah bangsa. Gara-gara kamu tuh anak sama bapak pisah. Suami sama istri bisa, gara-gara agama yang kamu bawa ini, kata Utbah bin Rabi'ah. Dia dianggap pemecah bangsa. Yang kedua, dianggap melawan arus. Dianggap melawan arus. Ini bahaya nih Muhammad kalau terus-menerus dibiarkan. Kekuasaan kita akan hilang lama-lama nanti. Tidak ada lagi orang-orang yang mau percaya sama kita nanti. Ya, karena orang-orang kaya kan begitu kan. Yang ketiga, dianggap mengganggu kepentingan mereka. Sekarang terjadi kan, kembali zaman itu kembali. Orang-orang yang benar dianggap sesat. Orang yang sesat dianggap benar, kebalik tuh. Kebolak-balik dunia kebalik. Ya. Makanya orang-orang yang melawan arus sekarang ini, maka ya tadi berakhir sama dengan karena kejadian dulu udah pernah terjadi oleh pendahulu. Hanya berulang saja sejarahnya. Wa ma ursilu alaihim hafizun. Ini kata Allah. Kamu tidaklah diutus, kamu tidaklah diciptakan oleh orang-orang kafir ya, ngomong bahwa kepada orang-orang kafir, ya kamu tidak diutus alaihim atas mereka sebagai penjaga-penjaga mereka. Kamu tidak layak mengomentari mereka seperti itu, menertawakan mereka, mencap mereka jahil, mereka sesat. Kamu enggak pantas berbicara seperti itu. Ya. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman apabila dituduh sesat, mereka tidak balik menuduh orang lain itu sesat. Mereka terus aja beramal. Walaupun dituduh sesat, dituduh kafir, dituduh segala macam pemecah belah bangsa, Rasul tetapnya beramal, berdakwah. Biarkan saja. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai selesai. Fal yauma kata Allah. Maka hari ini, maksudnya hari berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat, fal yauma alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, minal kufar, terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir, yadhakun, mereka menertawakannya. Mereka membalas menertawakan orang-orang kafir di sana, nggak di sini. Ya, mereka bilang kita sesat, bilang kita kafir, bilang kita pemecah belah bangsa, biarin aja. Teruslah beramal, nanti keputusan nanti di hari kiamat, siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti Allah hakim yang sebenar-benarnya hakim. Ya, teruslah beramal. Ala aroiki yang durun. Ini kalimatnya hampir sama dengan ayat sebelumnya di ayat berapa tuh? Di ayat mana tadi? Bantu saya ketemu dulu Bapak Ibu sekalian. Dipan. Ayat ke-23 ya. Alal aroiki yang durun. Kalau di ayat 23, orang-orang beriman di surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan, mereka memperhatikan. Mereka saling apa yang diperhatikan? Satu, mereka memperhatikan ternyata benar ya balasannya, pahala-pahala mereka, ganjaran-ganjarannya disediakan yang begitu luar biasa. Mereka memperhatikan balasan-balasan mereka. Yang kedua, mereka memperhatikan sama mereka yang ada di surga, saling ridho, saling senang, saling puas, saling malas, saling menyanjung segala macam.
Dan mereka juga memperhatikan Allah Subhanahu wa taala di atas dipan-dipan mereka. Itu di ayat 23. Namun di ayat ini kalimat sama tapi beda penafsirannya. Alal aroiki yang turun. Mereka di atas dipan-dipannya, mereka memperhatikan siapa? Memperhatikan orang-orang kafir yang sekarang yang sedang disiksa. Yang dulu menertawakan mereka, sekarang mereka yang ditertawakan. Sambil ditonton di pelaminan, di dipan-dipan yang bertahtakan sutra. Mereka duduk di atasnya memperhatikan orang-orang yang sedang disiksa. Oh, ini dulu nih yang membuli saya. Oh, dulu yang menertawakan saya. Berbalik keadaannya. Di satu sisi dia mereka juga memperhatikan teman-teman samanya yang berhasil bersama mereka dalam tempat yang sama, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir, hal tuwiba inilah dibalas sebagai balasan al-kufar, orang-orang kafir dibalas maka ya alun disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya azab yang mereka terima semua berdasarkan sesuai dengan keadilan Allah. Mereka berbuat satu maka diajukan satu. Ya, sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Sedangkan balasan untuk orang-orang yang beriman dibalas bukan dengan keadilan, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbuat satu dibalas 10, bisa 100, bisa 700. Mudah-mudahan kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar bisa memilih mau jadi seperti apa. Menjadi orang yang curang, al-mutaffifin, curang, maksudnya apa curang? Apabila yang berhubungan dengan haknya, mereka selalu menuntut untuk dipenuhi. Sebaliknya, apabila menyangkut kepentingan hak orang, mereka selalu menguranginya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya bisa menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kenikmatan di surga. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.